Halo Sobat Eva Tutorial, hari ini saya akan sharing cara membuat chart atau grafik di Microsoft Excel. Oke, tutorial ini lebih saya khususkan kepada teman-teman yang baru bersentuhan dengan Excel atau ingin tahu lebih banyak tentang cara membuat grafik di Excel. Oke, langsung aja masuk ke Excelnya. Nah, di sini saya punya contoh tabel, di mana tabel ini akan kita buat chart atau grafik. Oke, sebenarnya cara membuat grafik sangat mudah, yaitu ada dua cara. Teman-teman bisa pilih datanya di sini. Misalnya pertama data ini, kemudian teman-teman masuk ke Insert, kemudian pilih chart di sini. Misalnya pilih yang 2D kolom misalnya. Nah, ini sudah jadi grafiknya. Nah, namun tidak semudah itu, karena grafik itu biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi, sehingga chart ini perlu dilengkapi dengan beberapa aksesoris ataupun keterangan lain yang menjelaskan grafik ini. Oke. Nah, yang kedua, teman-teman bisa ini cara yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa langsung pilih grafiknya seperti ini. Nah, teman-teman akan dapat grafik kosong seperti ini. Kemudian teman-teman klik kanan di sini, berikutnya select data. Nah, kemudian teman-teman bisa add di sini, kemudian series name ini nama dari datanya, isinya pendapatan. Kemudian series value ini untuk sumbu Y-nya, artinya Y ini yang ke atas, yang 1, 2, 3 ini sumbu X, seperti itu. Nah, kita pilih sumbu Y-nya yang ini. Oke. Nah, ini juga sudah jadi di oke. Nah, ini datanya sama, hasilnya sama. Cuman di sini masih chart karena otomatis, yang di sini sudah berubah jadi pendapatan. Oke, berikutnya gimana caranya untuk menambah informasi penting yang seharusnya ada di di grafik. Yang pertama ada judul. Nah, kita judulnya misalnya pendapatan versus pengeluaran misalnya, seperti ini. Nah, kemudian yang ini ingin kita rubah, sumbu X-nya ingin kita rubah jadi data bulan. Nah, teman-teman balik lagi ke sini. Oke, kemudian kembali ke select data. Kemudian yang ini sumbu horizontal atau kategori aksis, ini sumbu X-nya. Jadi di sini edit, kemudian aksis ringnya kita ganti data yang ada di bulan. Oke. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah berubah. Jadi ini X, Y, ini Y-nya. Kemudian kalau kita ingin menambahkan data yang kedua, sama aja kita masuk ke select data, kemudian add lagi, kemudian series name-nya kita pilih pengeluaran, sumbu Y-nya kita pilih datanya. Oke, kita oke. Kemudian X-nya juga kita rubah jadi data bulan. Oke. Nah, ini sudah jadi datanya. Nah, kemudian sumbu X, Y-nya ini terkadang perlu keterangan. Nah, cara untuk memberikan keterangannya, teman-teman bisa klik di sini supaya aktif. Nah, kemudian setelah ini aktif, di sini ada data desain, kemudian ada format. Nah, kemudian teman-teman pilih yang desain aja. Kemudian di sini ada nah ini ada aksis title. Nah, ini untuk X-nya kita kasih semuanya aja. Nah, ini yang G. Nah, ini misalnya dalam rupiah. Ini misalnya seperti ini, atau bisa dalam keterangan lain. Ini misalnya diisi tahun 2021 misalnya. Nah, kemudian ini belum ada legend, artinya yang mana pendapatan, yang mana pengeluaran ini belum ada. Nah, makanya kita tambahkan legend. Nah, ini legend.
Nah, ini bebas kita taruh di kanan, di atas, di bawah, di kiri atau di bawah. Oke, misalnya kita taruh di kanan seperti ini. Nah, ini sudah ada keterangan, yang biru pendapatan, yang oranye pengeluaran. Oke, berikutnya misalnya ini masing-masing barnya ini ingin dikasih nilai atau angkanya berapa, teman-teman juga bisa, yaitu tetap masuk di sini, kemudian select data, bisa di center seperti ini, insight seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya terlalu ribet kayak ini, misalnya jadi nggak karu-karuan, teman-teman bisa pakai yang tipe ini, tabel data. Nah, seperti ini. Atau bisa pakai tipe-tipe yang lain. Itu hanya contoh. Jadi sebenarnya dengan kelengkapan grafik seperti ini sudah cukup informatif, yaitu di sini ada data bulan, nilai rupiahnya, kemudian tahun berapa, kemudian judulnya juga ada, kemudian ini legendnya sudah ada. Oke, mungkin itu aja ya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa mengubah tipe tipe grafiknya. Teman-teman bisa merubah di sini, change type di sini. Nah, ini misalnya dirubah jadi tipe line misalnya seperti ini, atau bar yang ke kanan bukan atas bawah, ini yang kolom. Oke. Nah, atau dirubah seperti ini juga bisa. Nah, jadi banyak sekali pengaturannya. Jadi yang saya jelaskan ini hanya basic. Nah, kalau memang nanti teman-teman ingin penjelasan yang lebih detail, nanti kalau banyak yang request, saya buatkan video yang lebih mendetail. Oke, mungkin itu aja supaya videonya tidak terlalu panjang. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Oke, salam.